Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Quran surat Nur ayat 31, ini ayat terkait tentang hijab. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman supaya mereka menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya, yaitu auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali kepada satu suaminya, ayahnya, ayah suaminya, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, ya, dan, atau hamba sahaya atau budak ya, atau pelayan laki-laki tua yang sudah tidak punya keinginan syahwat, atau anak laki-laki yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan jangan mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, di antaranya gelang kaki ya. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ini sebenarnya kita sedang membahas ayat-ayat hijab, teman-teman ya. Nah, cuma memang ayat-ayat hijab ini juga makin kerasa ya ketika kita sudah punya suami atau istri, karena memang gini teman-teman ya, banyak ayat-ayat hijab ini pokoknya udah berantakan aja saat mudik tuh ya. Contohnya misalkan teman-teman, saat mudik ya, buat yang masih kecil biasanya ketemu sepupu ya. Ketemu sepupu yang maksudnya yang belum nikah, ketemu sepupu, sepupunya perempuan itu kadang salaman ya, kadang, eee, ya intinya melihat auratnya, padahal sepupu dalam Islam itu bukan mahram ya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas apa itu mahram dan apa itu rinciannya, kita harus tahu dulu definisinya ya. Ada mahram, ada muhrim. Apa bedanya? Ayo, kalau mahram itu adalah orang yang haram dinikahi ya. Karena berbagai macam sebab. Contohnya haram dinikahi misalkan ibu, bibi ya, saudari perempuan atau saudari laki-laki ya. Ya kalau ini bagi laki-laki ya, ibu, bibi ya, anak, terus juga keponakan ya, itu haram dinikahi teman-teman. Itu contohnya kalau misalkan mahramnya dalam, ikatan keluarga. Kalau bukan dalam ikatan keluarga, contohnya misalkan istri tetangga ya, itu haram untuk dinikahi. Kenapa? Karena memang namanya juga istri, orang lain. Itu jadi statusnya sama kayak mahram secara bahasa, tetapi nanti, auratnya tetap tidak boleh dilihat. Jadi nanti ada mahram, nanti istilahnya itu di sini ya, ada mahram abadi dan ada mahram sementara. Ini teman-teman harus ngerti dulu makna mahram itu haram dinikahi ya. Jadi tidak selamanya kita bisa melihat aurat, seseorang yang mahram ya. Karena tadi ya, kalau ibu kita bagi laki-laki itu bisa kita melihat rambutnya ya, statusnya ibu mahram abadi. Tapi istri tetangga walaupun dia mahram, haram dinikahi, tetap saja kita haram melihat rambutnya ya. Ini contoh bahwa tidak semua mahram itu intinya, adalah keluarga ya. Kalau suami dan istri itu mereka, bukan mahram ya, suami ke istri, istri ke suami bukan mahram. Kenapa? Karena sudah dinikahi bahkan ya, dan tidak haram dinikahi ya. Tetapi boleh suami melihat rambut istrinya dan istri juga, boleh menunjukkan, misalkan aurat yang lainnya gitu kan kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa kita istilah mahram itu sering dikira, eee, bukan mahram berarti nggak boleh salaman, mahram boleh salaman.
Nggak sesederhana itu ya. Itu terkait dengan mahram. Kalau muhrim beda lagi. Kalau muhrim dia orang yang sedang ihram dan memang orang yang sedang ihram haram kita nikahi. Jadi muhrim adalah bagian dari mahram. Tetapi tidak semua mahram itu muhrim ya. Jadi kalau muhrim orang yang sedang haji dan umroh ya, sedang ihram ya. Sedang haji atau umroh, ada perempuan lagi naik haji atau lagi umroh, nggak boleh tuh laki-laki sambil haji sambil nikah, nggak boleh karena memang, sedang dalam satu ibadah yang lain ya. Sama kayak misalkan kita sedang sholat, nggak boleh sambil sholat sambil nikah, itu nggak boleh ya. Gitu teman-teman. Oke kita lanjut. Nah, teman-teman sebelum kita bahas terkait dengan siapa saja mahram, bukan mahram dan apa saja itu, teman-teman juga harus ngerti batasan tentang aurat. Nah, ini juga ulama berbeda pendapat ya, ada banyak nanti pendapatnya. Contoh yang sederhana adalah misalkan laki-laki. Apa aurat laki-laki? Umumnya ulama akan mayoritas berpendapat bahwa aurat laki-laki itu ialah dari pusar, lingkar pusar ke belakang sampai lutut ya. Eee, jadi lingkar pusar, pusar ke belakang sampai ke lutut. Tetapi ada ulama yang lain yang berpendapat tidak demikian ya, bahwa, eee, di bawah pusar pun, perut bagian bawah pun masih ada yang bukan aurat, paha pun masih ada yang bukan aurat. Ini menurut sebagian, kecil ulama. Tapi kita ambil mayoritas saja, nanti paling ulama juga berbeda pendapat, lututnya sendiri itu aurat bukan? Itu nanti ulama berbeda pendapat, apakah mulai dari akhir paha atau mulai dari, lutut gitu kan, mulai dari bagian, tempurung lutut. Ini nanti ulama berbeda pendapat, tapi tentu amannya teman-teman buat laki-laki, jangan menunjukkan lututnya, jangan menunjukkan pusarnya ya dan ke bawahnya ya. Jadi ketika berenang ya, ketika olahraga, ketika ketika hidup sehari-hari jangan pakai celana pendek yang terlihat pahanya ya, karena itu adalah bagian dari aurat. Jadi jangan dikira perempuan doang yang harus tutup aurat, laki-laki juga. Cuma memang aurat laki-laki lebih sedikit, di antaranya untuk memudahkan ia ketika harus mencari nafkah dan berperang ya. Oke kita lanjut. Sedangkan perempuan auratnya itu ada, banyak ya kita tahu ya, dan ulama juga berbeda pendapat. Nah, aurat perempuan pun tidak semerta-merta semua bagian tubuh, yang aurat itu setara statusnya. Ada aurat yang, untuk mahram ya, dan ada juga aurat untuk laki-laki ajnabi atau laki-laki asing yang bukan mahram ya. Nanti ini beda lagi teman-teman ya. Kalau aurat perempuan, aduh gimana ini saya ngejelasinnya. Sebentar, gimana ya saya ngejelasinnya. Misalkan saya gambar di uh, Paint lah ya. Coba saya sebenarnya ada ini drawing pad, cuman agak repot nih kalau saya uh, siapin sekarang. Coba saya buka Paint dulu aja yang sederhana. Tentu saya nyala. Iya, not responding. Oke, teman-teman. Lama ya. Langsung aja lah kita bahas. Paint. Jangan not responding. Oke, baik. Masih not responding juga. Kita lanjut lagi. Jadi, teman-teman, contohnya misalkan rambut. Apakah rambut itu aurat yang harus ditutupi kepada semua orang atau ada yang boleh melihat? Ada yang boleh melihat ya aurat rambut. Maaf, paint ya. Cara saya gambar. Nah, rambut itu boleh dilihat oleh suami, boleh dilihat oleh bapak ya, aurat perempuan ya, boleh dilihat oleh anak laki-lakinya sendiri ya. Tetapi perut perempuan tidak boleh dilihat oleh bapaknya, tidak boleh dilihat oleh anaknya, hanya boleh dilihat oleh suaminya. Jadi ada sejumlah hal yang aurat itu pun, buat perempuan terbagi-bagi ya. Sebentar. Mana ini tools-nya? Ini ya. Nah, teman-teman coba saya sedikit gambarkan, mudah-mudahan, jelas gimana cara buat. Saya udah lama nggak pakai kuas, ukuran kita buat besar.
Nah, ini kan misalkan ada kepala perempuan ya. Ini ada badan perempuan, ini ada kaki perempuan, ini ada tangan perempuan. Kelihatan nggak teman-teman di layar? Saya takutnya nggak jelas nih kalau di layar. Boleh di chat ya, kalau jelas. Gimana jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Jelas, baik, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, aurat perempuan itu terbagi menjadi dua jenis ya. Dua jenis gimana maksudnya? Pertama aurat untuk laki-laki di luar keluarganya, dan ada aurat untuk di dalam keluarganya selain suami ya. Misalkan teman-teman, kalau ini pendapat yang saya ambil ya, perempuan itu, ini pendapat yang hati-hati, pendapat hati-hati yang saya ambil ya. Perempuan itu tidak boleh memperlihatkan dari sikut ya. Wah, jadi bukan lengan atas itu, memang kalau dari pendapat yang paling hati-hati yang saya ambil, ada yang memang yang bilang bahwa lengan atas masih boleh ya. Cuman enggak lah, saya mengambil yang hati-hati aja. Sikut itu dilarang diperlihatkan kepada ayah ya. Sikut ke atas ya, lengan atas maksudnya. Lengan atas dilarang diperlihatkan pada ayah ya, dilarang diperlihatkan pada anak laki-laki ya. Termasuk juga paha atas ya. Jadi batasannya nanti di leher, di sikut, sama di lutut ya. Itu batasan untuk aurat keluarga ya. Jadi ayah jangan lihat ketek anak perempuannya ya. Maksudnya kalau anak perempuannya sudah balik ya. Karena itu adalah aurat yang tidak boleh dilihat. Nah, kecuali suaminya ya. Kalau suami, semuanya tidak ada yang terlarang ya untuk dilihat oleh suami. Tetapi untuk anggota keluarga inti ya, tadi ya laki-lakinya itu, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, keponakan laki-laki ya, itu, boleh melihat di atas leher, di bawah lutut, sama di, bawah sikut ya. Jadi lengan bawah, tangan, betis ya, rambut itu boleh dilihat oleh siapa tadi, keluarga dekat ya, laki-laki keluarga dekat ya, dan bukan sepupu ya saya bilang ya. Keluarga dekat itu, ke atas ada ayah, kakek, dan seterusnya, ke kiri ke kanan ada kakak laki-laki ya, ke bawah ada, anak laki-laki dan cucu laki-laki dan seterusnya, nanti paling di sebelah ayah ada paman, tapi paman pun, ini ya, paman kandung ya, bukan bukan suaminya bibi, itu bukan mahram ya, suaminya bibi bukan mahram. Suaminya, adik perempuan juga bukan mahram ya. Jadi mahram kita sebenarnya, lebih sedikit daripada yang orang-orang biasa bayangkan ya. Dikira, wah, misalkan dua saudara laki-laki masing-masing punya istri, terus ketika bertamu, istrinya bisa, dilihat oleh ya ini saling saling bergantian melihat rambut istri kakak dan adiknya gitu kan, itu nggak boleh ya. Jadi kakak beradik, ya gimana ini emang berat nih penjelasan ini. Kakak beradik laki-laki, masing-masing istrinya, bagi yang, lain bukan mahram ya, bagi ipar lah. Ipar itu bukan mahram ya. Ini banyak orang yang salah kira ya. Nah, ini teman-teman untuk aurat perempuan. Makanya teman-teman kalau lagi ke rumah ya, ke rumah orang tua, bagi teman-teman yang masih tinggal sama orang tuanya, silahkan ya, jangan perlihatkan bawah lehernya ya, dadanya ya, bagian ininya jangan diperlihatkan ya, bagian sininya. Bagian lengan atasnya apalagi sampai ke keteknya juga jangan sampai kelihatan ya. Eee, ini pendapat hati-hati yang saya pegang. Nanti ada pendapat lain yang bilang lengan atas masih boleh ya. Cuma kalau saya, udahlah saya ambil yang paling hati-hati aja gitu. Betis juga sama ya, maaf bukan betis, paha paha perempuan juga sama ya. Mentang-mentang ayah sendiri, terus, ditunjukin ke ayah ya di rumah pakai celana pendek banget, itu nggak boleh ya. Apalagi udah masuk ke perut ya, itu lebih parah lagi, itu nggak boleh ya. Ini benar-benar teman-teman urusan aurat penting banget. Ustadz ini apa hubungannya sama sekolah pranikah? Karena tadi ya kita kalau perempuan itu nanti punya suami,
Nanti nambah lagi mahram dan bukan mahramnya. Dan masih panjang nih nanti ceritanya. Nah, teman-teman, ini tadi aurat di dalam anggota keluarga ya, di dalam keluarga dekat ya, keluarga inti. Nah, nanti gimana aurat di luar keluarga inti? Maksudnya untuk laki-laki ajnabi, teman kampus misalnya, kayak tetangga ya, atau laki-laki lain aja di luar sana, di pasar, di kelas, di masjid juga, di mana, di tempat belajar, dimanapun itu. Nah, ini teman-teman, aurat perempuan juga ulama berbeda pendapat ya. Aduh, senang ya. Kita belajar ini ulama berbeda pendapat. Belajar itu ulama berbeda pendapat. Kita jelasin ya. Nah, kalau bentar, ini habis. Nah, ini untuk perempuan lain coba ya. Saya gambarkan. Maaf, gambarnya tidak seindah itu karena saya pakai mouse gambarnya. Nah, teman-teman, anggap ini perempuan ya. Apa aurat perempuan untuk laki-laki di luar sana gitu kan, laki-laki di luar sana. Auratnya adalah, ini ulama berbeda pendapat lagi-lagi ya. Ada yang bilang, teman-teman, ada yang bilang bahwa seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat. Makanya ditutup ya. Kita kenal istilahnya burqa ya. Jadi mukanya nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan, kakinya nggak kelihatan, semua nggak kelihatan. Ada yang berpendapat demikian. Cuma pendapat yang populer, yang masyhur di mana-mana ya, terutama mazhab di antara yang diambil juga sama sebagian pendapat Imam Syafi'i, karena nanti pendapat yang muktamad, pendapat yang paling utama dari mazhab Imam Syafi'i, cadar wajib ya. Jadi teman-teman, kita kan Indonesia ngakunya mazhab Syafi'i ya. Kalau kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang paling muktamad, yang paling utama, itu cadar wajib ya. Harusnya kita melihat masyarakat Indonesia bercadar semua. Kalau benar ngaku mazhab Imam Syafi'i ya, atau cuman ngaku-ngaku doang. Nah, tapi memang di sebagian mazhab Syafi'i pun ada yang berpendapat ya, yang masih diterima juga, dianggap mazhab Syafi'i juga, itu cadar tidak wajib. Oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, pendapat yang paling ketat ya, semua bagian tubuh perempuan itu adalah aurat. Nanti pendapat yang lebih ringan bahwa mata ya, mata boleh ditunjukkan ya, mata boleh ditunjukkan, tangan, ini ya, jari-jari, telapak tangan dan punggung telapak tangan boleh ditunjukkan ya. Jadi muka dan telapak tangan, mukanya tapi selain mulut ya. Ada nanti pendapat yang lebih umum lagi ya, itu muka dan telapak tangan ya, hadis dari Aisyah ya, hadis dari Aisyah ketika Rasulullah tidak sengaja melihat aurat saudarinya Aisyah, yaitu siapa itu namanya saudarinya Aisyah tuh? Anaknya Abu Bakar yang lain tuh, aduh, kok saya lupa. Anaknya Abu Bakar yang lain, saudarinya Aisyah. Ada yang ingat nggak teman-teman? Aisyah punya saudari yang sempat nggak sengaja Rasulullah lihat auratnya. Saya lupa namanya. Oke, itulah ya. Jadi Rasulullah pun berkata bahwa semuanya harus ditutupi, ya tidak boleh ada yang transparan selain ini dan ini, maksudnya selain muka dan telapak tangan ya. Itu aurat perempuan yang pada umumnya ya sudah kita kenal ya. Jadi perempuan wajib pakai kaos kaki, tapi boleh menunjukkan muka dan telapak tangannya. Nanti ada pendapat yang lebih ringan lagi. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah ya, muka boleh dilihat, tangan, punggung, ya telapak tangan dan punggung telapak tangan boleh dilihat. Betul, Asma binti Abu Bakar. Iya betul. Ya, di chat ini ada yang ingat saya, betul ya. Jadi Rasulullah pernah nggak sengaja ketika masuk rumahnya, Asma sedang bertamu dan ternyata Asma, entah apa yang terlihat dari bagian tubuh Asma, apakah kerudungnya yang tipis atau mungkin memang terlihat rambutnya atau seperti apa ya. Tapi nanti Rasulullah mengajari Asma ya bahwa semuanya ditutupi kecuali ini dan ini, menunjukkan bahwa saudarinya istri bukan mahram ya. Jadi teman-teman jangan dikira dah ini mah saudarinya suami saya gitu kan, maaf, saudarinya istri saya gitu kan, saya boleh lihat rambutnya, nggak boleh ya, enak aja gitu. Nah, nanti pendapat yang paling yang ringan, yang paling saya ketahui ya, pendapat yang masih kuat dan ringan, itu adalah muka boleh,
tangan dan pungut telapak tangan boleh, bahkan pergelangan tangan juga masih boleh, bahkan mata kaki ke bawah juga boleh ya. Itu pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Biasanya di India ya. Jadi kalau teman-teman kita jalan-jalan ke India, Turki, atau ke misalkan ke mana Irak ya, ke Balkan, Eropa, ke mana lagi? Di Asia Selatan, ke Asia Tengah juga itu pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Itu nanti kita bakal melihat perempuannya biasa saja gitu kan, tidak pakai kaos kaki ya, tapi celananya sampai ke mata kaki. Mereka pakai cadar, bahkan pakai cadar, tapi telapak kakinya kelihatan ya. Nanti kita bingung ya, cadar dipakai, kaos kaki nggak dipakai gitu kan. Emang beda mazhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, mata kaki ke bawah itu bukan aurat bagi mereka ya. Cuma kalau bagi kita, pendapat yang saya ambil, muka dan telapak tangan saja ya, telapak kaki yang pendapat yang saya ambil itu masih aurat. Jadi ada perbedaan ya, gitu teman-teman. Ulama berbeda pendapat terkait dengan aurat perempuan. Nah, makanya teman-teman silakan ya, terutama buat perempuan, dipelajari lagi auratnya itu yang mana aja dan silakan cari pendapat yang menurut teman-teman paling kuat ya, bukan paling mudah ya, gitu. Nah, teman-teman, untuk urusan mahram sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mahram abadi dan mahram sementara. Apa itu mahram abadi? Mahram abadi atau mu'abbad adalah sesuatu yang menyebabkan kita haram menikahi perempuan tersebut selamanya ya. Dan ini biasanya kita boleh melihat auratnya. Siapa saja? Yang pertama adalah karena nasab ya. Teman-teman, saya laki-laki boleh melihat rambut ibu saya, nenek saya, dan buyut saya mungkin ke atas kalau masih ada. Saya juga boleh melihat rambut putri saya, ya, cucu saya, dan ke bawah kalau masih ada ya. Saya juga boleh melihat rambut adik saya yang perempuan, kakak saya kalau saya punya kakak perempuan, bibi saya ya. Tapi bibinya bibi ini ya, bibi asli ya, bukan bibi karena paman saya nikah ya. Kalau bibi ipar ya, jadi kalau saya punya paman laki-laki nikah sama bibi itu bukan mahram ya, gitu teman-teman ya. Terus apalagi anak, cucu, tulang ke bawah, saudara, keponakan ya. Jadi kalau paman bibi saya punya anak ya, saya punya keponakan, bukan sepupu ya, bukan sepupu ya, keponakan, maaf, saudari saya, saudara saya punya anak ya, perempuan, itu statusnya ke saya jadi paman, maka saya boleh melihat rambutnya ya, jadi keponakan ya, bukan sepupu ya. Dan juga saudara leluhur, maksudnya ini kakak adiknya kakek, kakak adiknya buyut, kakak adiknya apalagi bau ya ke atas seterusnya. Nanti kakak adiknya cucu, kakak adiknya cicit, kakak adiknya apa, itu juga boleh dilihat. Ini kalau nasab ya, jadi ke atas ke bawah, ke kiri ke kanannya relatif sedikit. Nah, terus juga kalau karena pernikahan, ini mu'abbad ya, abadi teman-teman ya. Karena sudah akad nikah, ini adalah mertua, mantu ya, istri-istri ayah ya. Maksudnya maksudnya kalau ayah kita punya istri-istri yang lain gitu kan, ibu tiri berarti ya, ibu tiri ya. Eee, oke teman-teman ya. Jadi ini kalau karena nikah, mantu dan mertua itu selamanya jadi mahram ya. Walaupun sudah bercerai ya, walaupun sudah bercerai. Misalkan ada di luar sana ada yang menikah, kemudian mereka punya mertua ya, qadarullah, berakhir perceraian, dengan mertuanya tetap mahram, tapi dengan mantan suaminya bukan mahram ya. Jadi ini yang istimewa dari status mertua dan menantu. Dia karena pernikahan jadi abadi teman-teman ya. Ini teman-teman kalau tadi sudah nikah, sudah akad nikah, kalau ini harus sudah berjima ya. Kalau ini itu adalah anak tiri ya, anak tiri juga jadi mahram abadi, tapi dengan syaratnya sudah jima ya, tidak cukup hanya akad saja. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman karena persusuan ya. Jadi kalau ibu menyusu ya, eee, maka ini jadi mahram abadi, tapi ada persyaratannya ya. Eee, Batas usia susuannya itu adalah 2 tahun ya. Jadi kalau dia udah lebih dari 2 tahun,
sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nyusu ke seseorang itu tetap tidak mengubah dia jadi mahram ya. Terus berapa jumlah kali susuan, ada ulama berbeda pendapat ya, ada yang pendapat 10 berapa berapa berapa, tapi pendapat yang saya ambil adalah 5 kali susuan sampai kenyang ya. Jadi nyusu 5 kali sampai kenyang ya. Jadi jangan baru sekecelak, "Wah mahram," enggak kayak gitu ya. Tapi udah 5 kali susuan sampai kenyang ya. Jadi misalkan ada ibu punya anak asuh ya, anak asuh laki-laki, dan masih 1 tahun usianya, maka segera disusui sampai 5 kali kenyang. Maksudnya kenyang tuh bayinya melepas sendiri karena sudah puas menyusu ya, baru dia sah jadi mahram. Tapi kalau misalkan anaknya udah 3 tahun ya, berarti udah nggak bisa ya. Atau baru disusuinya baru selewat, itu juga nggak bisa. Terus teman-teman, eee, anak susu statusnya sama dengan anak kandung dan juga nanti terkait dengan, mantunya ya, maksudnya mantu susu ya, mantu apa, ini juga nanti, termasuk. Repot ini memang kalau kita bahas lebih detail ya, nggak cukup sebentar. Nah terus teman-teman ada, mahram ya, dia abadi haram dinikahi, tapi juga tidak boleh kita lihat auratnya. Siapa? Yaitu karena li'an ya, cerai karena saling melaknat, tuduhan zina ya. Haram dinikahi sekaligus juga haram dilihat auratnya karena sudah cerai dalam kondisi li'an ya. Terus juga ummahatul mukminin ya, istri-istri Rasulullah itu haram untuk kita nikahi tetapi juga haram dilihat auratnya. Bahkan status mereka secara aurat lebih ketat ya, harus pakai hijab terus ya, tidak boleh terlihat tubuhnya. Oke teman-teman, lanjutnya ini sebenarnya 10 menit lagi mati kayaknya, cukup nggak ya? Teman-teman, ini ya banyak hal yang membuat kita, melanggar. Siapa saja misalkan, ini mahram yang dikira baik-baik saja padahal bukan mahram ya. Di antaranya adalah karena perbedaan agama, teman-teman. Kita kalau punya keluarga, misalkan naudzubillah ya, anak perempuan punya ayah yang masih kafir misalkan, atau, saudara yang, kafir, itu jadi beda agama itu, tidak boleh ya, tidak boleh untuk, membuka auratnya. Termasuk beda agama itu sesama perempuan, teman-teman ya. Jadi jangan kira teman-teman punya teman perempuan ya, dia orang kafir gitu kan, terus nanti, masuk ruang baju ganti, saling melihat rambut, itu haram teman-teman ya. Hanya sesama muslimah boleh melihat rambut teman-teman ya. Orang kafir ya, walaupun dia perempuan, tidak boleh menunjukkan aurat teman-teman kepada mereka. Laki-laki juga sama ya, jangan, gimana kalau laki-laki? Enggak ya, laki-laki walaupun temannya kafir tetap boleh lihat rambutnya ya. Oke kita lanjut, terus teman-teman ya, ketika ini agak berat ini pembahasannya ini, waktunya terbatas, berat ya karena menggabungkan maksudnya, kalau gimana ngejelasinnya? Eee, Misalkan saya nikah sama istri saya punya adik gitu kan, adik istri saya itu mahram ya, saya tidak boleh nikah dengan adik istri saya, dan saya juga tidak boleh melihat auratnya ya, ini juga banyak yang, keliru ya. Nah teman-teman ini juga ya, istri tetangga, hati-hati ya, itu mahram, tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena masih jadi istri orang, tapi kita juga tidak boleh melihat auratnya. Terus, eee perempuan yang masih fase iddah ya. Jadi, "Saya talak kamu," misalkan gitu kan, terus jatuh talak ternyata, belum fase iddahnya belum beres ya, maka dia masih statusnya sah istri, suaminya yang sekarang gitu kan. Jangan, "Wah udah ditalak nih, sikat janda," nggak bisa kayak gitu ya. Nggak boleh dilihat auratnya, nggak boleh dilamar, nggak boleh apa karena tadi masih sah istri istri yang sekarang ya. Jadi banyak orang tuh yang kita ngira ya, beres talak langsung kabur pulang, nggak boleh kayak gitu ya. Dia masih sah istri orang tersebut sampai nanti fase iddahnya habis, nanti insya Allah kita bahas di bab cerai ya, dan ini juga haram kita lihat auratnya. Terus juga apalagi ini, teman-teman ini ya, kasus talak 3, aduh ini kan waktu udah mepet habis. Teman-teman ini pezina dalam Islam juga haram dinikahi ya, mahram ya. Jadi pezina itu walaupun dia orang lain ya, tidak ada ikatan keluarga, tetapi bagi laki-laki haram dinikahi, bagi perempuan juga haram menikahi laki-laki pezina ya.
nanti kalau dia sudah taubat, baru jelas tidak hamil, baru dianggap muslimah biasa. Ini jadi ada mahram ghairu mu'abbad ya, yang banyak orang nggak tahu. Eee, ini panjang teman-teman ya, Masya Allah kalau saya ngejelasin. Teman-teman contohnya misalkan mahram yang, orang lain dia mahram statusnya contohnya misalkan kalau, seseorang misalkan sahabat Nabi misalkan punya 4 orang istri, maka ke perempuan manapun di luar istrinya itu mahram ya, haram dinikahi dan tidak boleh juga dilihat rambutnya. Itu teman-teman ya. Nah ini banyak yang banget dilanggar ketika mudik atau ketika misalkan sudah nikah karena nggak tahu, itu adalah suami atau istri dari kakak atau adik alias ipar ya. Catat ipar bukan mahram. Termasuk juga suami atau istri dari paman atau bibi kandung ya. Kita punya paman kandung, punya bibi kandung, ya baik dari jalur ayah, baik dari jalur ibu. Ketika dia menikah, maka dia bukan mahram. Saya punya paman laki-laki. Ketika paman laki-laki saya punya istri, ya maka dia bukan mahram saya. Saya nggak boleh saya anaknya lihat rambut dia, ya atau salaman sama dia. Apalagi berduaan pelukan nggak boleh ya. Sepupu juga teman-teman ya, saya punya sepupu perempuan banyak. Nggak boleh saya, salaman sama mereka, berdua-duaan sama mereka, lihat rambut mereka ya, itu udah kayak perempuan asing buat saya. Meskipun saya mahram sama paman bibinya ya, terus juga teman-teman ini banyak yang dilanggar ya, orang tua tiri pasangan ya. Karena, misal saya punya ibu tiri, misal saya punya ibu tiri, terus bentar kok saya jadi bingung ngejelasinnya. Saya punya bapak tiri deh salah. Misalkan, ibu saya misalkan bapak saya meninggal, ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ayah tiri saya itu nggak boleh dilihat atau salaman sama istri saya ya. Ayo lo bingung, ini Ustadz ngomong apa, muter-muternya ke mana-mana. Orang tua tiri pasangan intinya ya, atau mertua tiri itu, nggak boleh ya. Terus non muslim juga tidak boleh ini, karena ini banyak banget nih ya orang yang kebablasan ya, gitu teman-teman. Kalau kalau dari pengalaman teman-teman saya juga sama, mereka kadang sama sepupu itu salaman ya, lihat rambut ya, ngobrol seolah tidak ada batas ya, ini padahal melanggar ya. Mereka nggak tahu tapi pas dikasih tahu, ada malah yang, "Oh ini pemahamannya keras." Bukan keras, emang pemahamannya kayak gini, jelas ya. Baik teman-teman, ada sekitar 3 menit lagi yang mau bertanya, segeralah bertanya, open mic saja. Mungkin satu 2 pertanyaan saja. Yang merasa ingin bertanya, jangan di-chat karena keburu habis waktunya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih jelas lagi di itu mana, di YouTube banyak ya, di infografis juga banyak. Ini ada pertanyaan, "Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya." Aduh 2 menit lagi. Gimana ini, apakah nanti saya buka sesi baru buat buka lagi? Ini Zoom-nya soalnya kan masih yang Zoom 40 menit ya. Nanti kalau misalkan masih banyak, mungkin saya buka sesi lagi, saya share lagi linknya ke WhatsApp, supaya tanya jawab kita tenang, ada sisa 40 menit, gitu aja kali ya? Baik teman-teman, kita buka sesi baru, berarti buat teman-teman semua di sini, siap-siap nanti Zoom-nya bakal saya close, saya matikan, tapi saya buka lagi, link yang baru ya, supaya nanti kita punya 40 menit tanya jawab. Saya coba dulu untuk menjawab pertanyaan yang ada dulu di sini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Afwan mau tanya, mazhab itu artinya apa? Dan kenapa beberapa negara bisa berbeda mazhab? Kenapa di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i? Nah ini panjang teman-teman jawabannya ya. Mazhab itu adalah ma dhahaba ilaih ya, apa yang kamu ambil darinya. Maksudnya itu mazhab itu guru ya, mazhab itu artinya lebih sederhananya ya, mazhab itu adalah guru. Kita berguru sama ulama mana gitu kan. Kenapa negara bisa beda mazhab? Karena, aduh mau habis nih, Zoom-nya. Insya Allah nanti teman-teman bolehlah dicatat dulu deh pertanyaan, bentar saya share dulu di grup, supaya nanti bisa kita jawab ya. Teman-teman, coba saya catat dulu di Zoom, di grup. Ini, siap-siap masuk lagi teman-teman ya, ini belum beres sesinya. Insya Allah langsung kita buka sesi ininya. Mantan suami ibu, ayah tiri itu mahram. Iya, ayah tiri haram dinikahi ya. Sebentar.
Oke teman-teman ya, kita tutup dulu sesi sekarang karena 1 menit lagi juga mati. Tetapi teman-teman boleh langsung masuk lagi setelah saya share, link yang baru. Baik, kita tutup dulu untuk sementara dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, siap-siap masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.